Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat guru semua serta siswa-siswi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pelajaran kelas 9 semester 2. Oke, pada materi pertama ini, bab pertama kita akan membahas tentang berbagi inspirasi melalui cerita inspirasi. Oke, sahabat-sahabat guru semua dan juga siswa-siswi semuanya, ada 4 pembahasan yang akan kita bahas di bab ini, yaitu tentang identifikasi informasi cerita inspirasi, simpulan cerita inspirasi, telaah struktur kebahasaan dan isi cerita inspirasi, serta yang terakhir adalah penyusunan cerita inspirasi. Oke, baik, akan kita lanjutkan materi kita. Yang pertama, pada video yang pertama ini adalah tentang identifikasi informasi cerita inspirasi. Oke, mari kita berbagi inspirasi melalui cerita inspirasi. Oke, apa itu inspirasi? Silahkan kita bahas nanti, dan bagi yang kreatif silahkan dibuka di kamus apa artinya yang disebut dengan inspirasi itu. Oke, kita langsung aja ke topik pembahasan kita tentang cerita inspirasi ini. Bagian pertama ini adalah kita akan membahas tentang identifikasi informasi cerita inspirasi. Oke ya. Yang akan kita bahas ada 2 di sini, yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri teks inspirasi, serta yang kedua adalah jenis teks cerita inspirasi. Oke, apa itu pengertian dan ciri-ciri dari teks cerita inspirasi? Nah, cerita inspirasi itu adalah sebuah cerita yang berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada baik pembaca maupun pendengar. Jadi ketika dibaca, ketika cerita itu dibacakan, maka akan menggugah kesadaran kepada para pendengarnya. Nah, teks cerita inspirasi berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Nah, biasanya terkait dengan bagaimana kehidupan dan penderitaan orang lain ya. Nah, itu cerita-ceritanya yang terjadi di lingkungan sekitar, yang terjadi di alam sekitar. Lalu apa ciri-ciri dari teks cerita inspirasi? Ada ciri yang khusus ya, yang mendominasi dari cerita inspirasi dan membedakan dengan cerita-cerita jenis lainnya. Oke ya. Nah, yang pertama, judulnya menarik. Nah, karena untuk kesan pertama sebuah tulisan itu, kesan pertama sebuah cerita itu adalah judul. Begitu pula dengan video, lagu, dan lain sebagainya. Orang tertarik untuk melanjutkan apa isi dari cerita itu setelah membaca judul. Yang kedua, cerita sistematis. Sistematis itu artinya berurutan dan saling keterkaitan ya, bersistem. Artinya antara bagian cerita yang satu dengan cerita yang lainnya mempunyai keterpaduan, mempunyai kesinambungan ya, antara alur dengan bagian unsur lainnya, atau dengan bagian settingnya, dengan bagian tokohnya, itu mempunyai keterpaduan. Nah, yang ketiga, ciri dari teks cerita inspirasi adalah tidak terlalu panjang, sekitar maksimalnya ya 4 halaman.
Kalau 8 halaman itu sudah terlalu panjang. Kemudian ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. Misalnya intimidasi, kemudian kemiskinan, kemudian subordinasi ya, kemudian dan berbagai macam kejadian yang ada di lingkungan sekitar masyarakat kita. Nah, isi cerita mengandung simpati, kepedulian maupun empati. Nah, jadi cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi kita mempengaruhi, mensugesti pembaca. Cerita itu mampu merasuk jiwa para pembaca. Yang terakhir, ciri dari teks cerita inspirasi ini adalah pesan yang disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati, supaya seakan-akan para pembaca ini turut dalam cerita itu. Dia seakan-akan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh tokoh yang terjadi, tokoh yang bermain, atau peristiwa yang ada dalam cerita itu. Jadi pembaca seakan-akan berada di dalam cerita itu. Nah, inilah pengertian dan ciri-ciri dari teks cerita inspirasi ini. Nah, kemudian ada jenis-jenis teks cerita inspirasi. Oke, siswa-siswi semuanya, setelah kita memahami apa itu karakteristik dari sebuah cerita inspirasi, berikutnya kita akan melihat, memahami jenis-jenis teks cerita inspirasi. Ada 2 kategori untuk membedakan jenis teks cerita inspirasi ini. Yang pertama adalah berdasarkan sifat peristiwa ya, atau alur kejadiannya, atau latar peristiwa. Yang kedua berdasarkan tokohnya. Nah, jenis cerita inspirasi berdasarkan sifat peristiwa. Ada yang namanya teks cerita inspirasi non-fiksi. Non-fiksi ini berarti cerita itu benar-benar terjadi ya. Bisa dari kenyataan-kenyataan realita yang diungkap, yang diceritakan, yang dipublikasikan melalui berbagai media, baik media elektronik, video dan lain-lain. Nah, ini adalah cerita yang bukan hayalan ya, kenyataan yang benar-benar terjadi yang dihadapi oleh seseorang di dunia nyata. Nah, kemudian ada lagi teks cerita inspirasi fiksi. Fiksi ini bersifat hayalan ya, yang baik nama tokoh, baik kejadian, baik peristiwa ya, itu semua tidak ada yang terjadi sebenarnya, tapi dibuat oleh sastrawan untuk bisa menggugah para pendengarnya. Nah, cerita ini adalah hanya hayalan atau fiksi belaka. Nah, jadi ada 2 ya. Jadi sebenarnya fiksi itu pun juga dibuat berdasarkan kejadian nyata ya. Jadi cerita fiksi itu berdasarkan non fiksi juga, namun ditambah-tambah ya dengan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal supaya menarik perhatian ya. Nah, jadi ada 2 ya, berdasarkan latar suasana dari cerita itu, berdasarkan peristiwa dari cerita itu ya sahabat-sahabat. Nah, yang kedua jenis teks cerita inspirasi ini berdasarkan tokoh ya. Nah, ini ada 3 jenis ya. Ada teks cerita inspirasi dari tokoh terkenal. Nah, dari tokoh terkenal, baik tokoh positif ataupun negatif. Nah, itu dijadikan inspirasi bagi kita. Tokoh yang baik akan kita teladani sifat dan watak ataupun perilaku kehidupan sehari-harinya dari tokoh itu ya. Nah,
namanya tokoh terkenal, sahabat-sahabat ya. Nah, yang kedua adalah teks cerita inspirasi sufi. Nah, ini tokoh-tokoh ahli tasawuf biasanya ya yang dijadikan cerita. Nah, baik itu cerita nyata atau sejarah ya. Misalnya sejarahnya para wali ya. Nah, ahli sufi dan para wali. Kemudian Rabiatul Adawiyah misalnya. Nah ya, ada banyak cerita-cerita sufi yang masuk dalam cerita inspirasi yang diharapkan untuk dibaca atau didengarkan itu untuk bisa merubah sikap para pendengar dan para pembaca. Yang terakhir jenis-jenis teks cerita inspirasi ini adalah ya, teks cerita inspirasi itu tokoh binatang, fabel biasanya ya. Nah, walaupun tokohnya binatang, kita bisa menggugah perasaan pembaca dan mengambil contoh dari sifat binatang itu yang ada di dalam cerita itu. Nah, jadi contoh yang baik untuk ditiru, contoh yang jelek untuk kita hindari. Oke sahabat-sahabat ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang cerita inspirasi. Terima kasih sudah menyimak ya. Mohon subscribe, like, bagikan materi ini dari Haji Banjar ya. Nah, karena dengan subscribe, like, dan bagikan materi ini akan mendukung channel kami untuk terus berbagi materi-materi selanjutnya. Oke, jangan lupa sekali lagi subscribe, subscriber semuanya, liker semuanya. Bagikan materi ini sebagai amal jariah ya. Tentunya menjadi referensi bagi sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.